Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Azwi Official. Nah, kali ini kita akan buat satu video yang mana video ini bermanfaat untuk kita semua. Yang mana untuk adik-adik yang akan melanjutkan jenjang pendidikan ke UPTN, Universitas Perguruan Tinggi Negeri. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Azmi Syafrian Sahsibuan dan di samping saya sahabat saya yaitu Mukhlis Alanam. Nah, jadi di sini kita akan mengupas tuntas bagaimana masuk ke UPTN, bagaimana menjadi mahasiswa berprestasi sampai menjadi mahasiswa teladan di universitas. Nah, kali ini bersama sahabat saya mungkin dari pesantren sampai sekarang yang menjadi mahasiswa berprestasi 2019 sampai 2020. Nanti mungkin adik-adik ingin bermotivasi ataupun ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, bisa mendengarkan dan menyimak bagaimana langkah-langkahnya untuk menuju ke Universitas Perguruan Tinggi Negeri. Baiklah, sebelum itu mari kita perkenalan diri dulu kepada sahabat saya yang mungkin belum kenal sahabat-sahabatnya. Mungkin ini konten baru kita, yaitu konten yang bermanfaat. Oke, silahkan sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan, nama saya Mukhlis Alanam. Lahir tanggal 15 Januari 1999 di PT Tasik Raja, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Saya tinggal di Desa Mahato, satu kampung dengan yang punya akun YouTube ini, yang subscribe-nya insyaallah bentar lagi 2 juta. Amin, amin, amin. Ya. Insyaallah kita di sini akan kita bahas mengenai bagaimana giat-giat menjadi mahasiswa berprestasi, kemudian bagaimana giat-giat kita dalam meraih beasiswa, ataupun nanti bagaimana kita aktivis maupun aktivis secara umum ataupun aktivis secara rohani. Ya, ini nanti ada pembahasannya bahwa kita karena di awal kita bagaimana cara masuk perguruan tinggi negeri, kita awali dengan bahwa ada beberapa jalur-jalur untuk memasuki perguruan tinggi negeri. Ya, seperti sekarang namanya SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian ada namanya SNPTN, itu masuk dengan jalur undangan. Kemudian PBUD itu khusus masuk UNRI, PBUD. Kemudian ada di UNRI sendiri ada namanya jalur bina lingkungan. Kemudian ada jalur mandiri, itu seleksi nasionalnya. Ya. Tetapi teman-teman semuanya, kita di sini kita targetnya adalah bagaimana kita masuk perguruan tinggi negeri. Ya. Memang secara kompetensi diri kita, memang masuk perguruan tinggi di negeri itu memang sulit. Ya, sulit karena apalagi kalau di UNRI, karena saya di UNRI di Universitas Riau itu sekarang tahun 2019 waktu itu ya, itu Universitas Riau itu sebagai kampus terfavorit nomor 15 nasional. Ya, terfavorit dalam arti itu banyak yang masuk pendaftar nasional ke Universitas Riau, itu urutan 15 waktu itu. Jadi untuk seleksinya kalau saya perkirakan bahwa saat merebutkan satu bangku saja bisa sampai 50 orang. Ya, sampai 50 orang satu bangku. Ya, itu maka itu seleksi yang sangat cukup ketat, ya, cukup ketat. Jadi bisa kita mengadu nasib ya. Bisa juga kita memang milik kompetensi diri kita pribadi, ya. Nah, ya, jadi memang ini juga bagaimana kita menyikapi apa persiapan kita atau giat-giat kita untuk memasuki perguruan tinggi negeri. Ya, memang untuk keunggulan perguruan tinggi negeri ini memang lebih unggul daripada perguruan tinggi swasta ya. So, memang beberapa mitra-mitra perusahaan misalnya beasiswa itu lebih diutamakan perguruan tinggi negeri
dari dibandingkan perguruan tinggi swasta ya. Jadi untuk contohnya pemerintah pun lebih mengutamakan perguruan tinggi negeri ya, maka sistemnya pun karena itu milik negara juga, ada yang sistem perguruan tinggi BUMN itu dia nanti ada yang ada 3 macamnya, lupa saya apa namanya ya. Jadi itu ada yang kemitraannya langsung dari negara semuanya itu perguruan tinggi negeri ya. Jadi memang berat ya untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri, apalagi ini di bulan Juni ini udah akhir ya, mungkin ini nanti tinggal jalur terakhir yaitu SBMPTN ya, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri itu terakhir masuk perguruan tinggi negeri. Tapi nanti khusus masuk negeri infonya untuk bina lingkungan insya Allah ada, tapi memang ada beberapa tahapan-tahapan ya, misalnya kalau kita di SMA misalnya SMA itu ada bidik misi, jalur bidik misi itu beasiswa dari pemerintah yang langsung dibiayai dari semester 1 sampai semester akhir ya, semester akhir itu dibiayai sama pemerintah. Mungkin itu dulu. Oke, baiklah. Jadi ini sahabat saya mungkin yang dari pesantren ya, mungkin kami pernah satu pesantren ya, bukan pernah, memang kami satu pesantren ya soalnya, dari kelas 1 sampai kelas 6 nah, kami berjuang bersama satu asrama. Mungkin bukan mungkin juga sih, memang iya kami ini adalah satu kamar. Mudabbir Al-Azhar dulu kami ini ya, beliau ini adalah salah satu orang yang berpikir aktual, mungkin berpikir yang ke depan. Sulit kita untuk tebak pemikirannya seperti itu saja. Jadi ketika itu waktu Mudabbir dulu, beliau tuh punya gagasan-gagasan baru dan beliau itu punya semangat yang baru. Jadi kami mencontoh dia bagaimana dia beraktivitas, kami pun seperti itu. Tapi mungkin dia luar biasa yang patut kami contoh mungkin ya. Nah, jadi di sini ini konsul. Kenapa saya bilang konsul? Karena satu konsulat, satu daerah Mahato ya saya. Jadi kita ingin tahu apa saja prestasi yang diraih dari 2019 ya, kuliah ya. Dari 2017 ya. 2017 sampai 2020 ini apa saja prestasi yang sudah diraih? Ade antum. Ya, sebelum itu memang dulu kami di satu pesantren dari kelas 1 ya, cerita sedikit lah sebelum kita melanjut ke inti videonya. Nanti jangan di skip untuk video ini ya, karena nanti intinya gitu ya. Siap. Jadi cerita waktu kita di pesantren, aneh bagian kesenian waktu itu, kesenian, kemudian beliau ini bagian kebersihan. Sejalan kan, kita sama-sama suka terlambat ke masjid. Iya betul. Ya, pas-pas azan baru berangkat. Walaupun kadang-kadang kita dihukum juga gitu ya. Tapi memang banyak pengalaman-pengalaman dari pesantren yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari dan bisa kita catat untuk apa kedepannya kita raih gitu ya. Selama kita bersama juga waktu itu di Mudabbir Al-Azhar. Mudabbir itu adalah pengurus kamar, pengurusi Al-Azhar itu kamar ataupun kalau di bahasa Arabnya maskan ya, namanya kamar tempat tinggalnya anak-anak baru. Jadi santri-santri baru ketika itu kita yang mengurusi selama 3 tahun. Ya, pertama kelas 4 kita mengurusi anak baru, kelas 5 kita mengurusi anak baru. Setelah akhir tahun kita pindah menjadi OPPM, organisasi pondok pesantren modern, yaitulah bagian-bagian tadi gitu ya. Kemudian kelas 6 kita juga kembali lagi ke Al-Azhar. Kadang-kadang kita mengurusi anak santri-santri baru yang memang sama-sama kita dulunya gitu ya. Kita santri baru juga nangis kadang. Pasti ya soalnya. Aneh waktu itu nangis sebulan juga. Ditinggal orang tua. Iya, punya cerita masing-masing soalnya ketika jadi santri ya. Iya. Tapi cerita baik-baiknya saja. Cerita buruknya nanti
Antum-antum yang punya saudara di pesantren nanti diceritakan bagaimana cerita gurunya. Gitu. Gurunya banyak, baiknya banyak juga, tapi lebih banyak baiknya daripada gurunya. Tapi gurunya tak seburuk apapun. Tidak maksiat namanya. Tidak maksiat, dia masih dia melanggar apa saja, pelanggaran disiplin saja ya saudara. Terlambat ke masjid, dia udah pasti dikejar-kejar keamanan. Ya kemudian dikejar-kejar takmir, loncat pagar mau ke masjid, itu udah biasa. Hilang sendal, lempar-lemparan sendal. Satu menit aja taruh sendal di depan asrama mungkin sudah hilang ya. Itulah namanya ketika jadi santri. Jadi mudabir juga seperti itu. Jadi mudabir ya hanu berwibawa. Ternyata mudabirnya juga berbuat masalah juga. Itulah mudabir, itulah kisah-kisah jadi mudabir mungkin yang pernah mondok ya kan. Ya, sendal hilang sekejap mata sering ya. Sering kali memang ya sudah. Iya, ditinggal masuk kamar mau keluar langsung hilang ya kan. Tapi dia punya cerita tersendiri ketika dimasukkan ya saudara. Teringat sampai sekarang ketika jadi mudabir susahnya ngurus anggota, bagaimana anggota harus tidur dulu baru kita tidur. Anggota di absen dulu baru kita tidur kan seperti itu. Anggota salah ya kita yang salah bukan anggotanya. Itulah kita diajari dewasa ketika kita pesantren saudara. Ya itulah namanya pesantren, butir-butir kebaikan, keikhlasan kita ya. Ya pasti selama mondok. Kemudian ya memang itulah kalau di kata Rasulullah, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Jadi kita melakukan kebaikan, membantu orang itu dinilai sedekah kata Rasulullah. Hadis muttafaq alaih dalam kitab Bulughul Maram. Ya, samalah kita jadi sambil kita saling mengingatkan juga kepada saudara-saudara kita di dalam sesi video akun saudara saya ini. Jadi kita sama-sama lah kita bagaimana kita harus saling meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Syawal ini ya. Puasa 6 hari puasa selama 6 hari dihitung sama saja setahun kata Rasulullah, diwasiatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi ya itulah namanya pula ya mekanisme romantika dalam kehidupan di pesantren. Ya, ada suka, ada duka, ada yang susah juga. Bagaimana kita menyikapinya, bagaimana menyikapi permasalahan itu secara pribadi. Ya, ada misalnya santri baru ya yang baru datang ketika itu nangis. Bagaimana kita dulu menangis juga gitu ya, kan. Pasti soalnya. Jadi ya itulah kita sikapi bersama. Jadi melatih diri kita pribadi secara dewasa. Ini yang tidak dapat pendidikan dari manapun yang pernah kita dapatkan kecuali di pesantren. Ya, cuman di pesantren lah yang ada sistem pendidikan yang sangat baik gitu. Ya, alhamdulillah lah kita diberikan kesempatan untuk bisa mondok ya. Kita manfaatkan itu semuanya, ataupun semua kesempatan kita selagi kita diberikan kesehatan untuk melakukan pendidikan, maka kita manfaatkan semuanya. Kita manfaatkan bagaimana pendidikan itu sebaik mungkin. Maka pentingnya pendidikan itu jangan sampai menjadi kita ini hidup apalagi di era milenial ini ya, apalagi sekarang era revolusi industri 4.0 ataupun ini pun mau melangkah menjadi 5.0 gitu ya. Jadi pentingnya pendidikan, jangan sampai kita minimnya pendidikan bagi diri kita pribadi. Ya, apalagi sekarang udah canggih-canggih ya teknologi. Ya, teknologi sudah canggih ya, mungkin sudah mendunia ya di era globalisasi saat ini saudara. Jadi ketika santri itu memang betul kita dulu nggak pernah megang yang namanya elektronik ya. Kita belum tahu Facebook, Instagram atau apa yang lainnya. Jadi kita memang fokus dengan pendidikan kita selama 6 tahun. Yang kita bawa itu kitab, selalu kitab jadi kita dilatih menjadi seorang ayah, jadi seorang ibu, jadi seorang anak. Dalam jati diri kita sendiri seperti itu. Itulah realita yang nyata kita lakukan ketika kita di pesantren. Ya, jadi alhamdulillah saat ini kita sudah tamat di tahun 2017 ya. Alhamdulillah sudah masing-masing berpencar, sudah masing-masing ke pendidikannya masing-masing. Tapi itulah yang paling utama memang yang dibutuhkan di masyarakat itu adalah
kiprah kita di masyarakat, ya khususnya anak pesantren ya, khususnya anak pesantren, bukan nilai kita, nilai berapa, nilai matematika kita, IPS kita, bukan. Ternyata nilai-nilai apa yang sudah kita dapat di pesantren, di pendidikan yang kita terjunkan di masyarakat, seperti itu. Betul nggak, Sir? Betul. Jadi tanggapan ente bagaimana nih ketika sudah tamat dari pesantren ke masyarakat? Ya sesuai apa yang sering Bapak pimpinan kita ya, Iya. yang beliau sering mengatakan kepada santrinya, yaitu yang kita catat dimanapun, apa kata beliau, ahsanuhum apa namanya, yang sering bermanfaat. Ahsanukum anfa'un linnas. Orang yang paling baik itu adalah orang yang paling baik itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia, bagi orang lain. Itu yang selalu diucapkan oleh Bapak pimpinan kita, Bapak pimpinan pesantren kita. Itu yang selalu beliau ucapkan dan itu yang kita tanamkan, ya. Bagaimana kita, apapun profesi kita, apapun yang kita lakukan, harus kita tanamkan bagaimana kita harus bermanfaat bagi orang lain. Ya itulah yang sampai sekarang kita bawa, ya. Alhamdulillah. Itu wasiat beliau kepada kita semua. Ya. Jadi Zul begini Zul. Jadi kita sudah tamat gitu ya kan. Nah, dari tamat pesantren kita sudah berkiprah di masyarakat. Memang tentu yang paling berkesan pada diri kita adalah bagaimana kita menjaga nama baik ya. Pendidikan kita, pesantren kita, itu yang paling utama. Bagaimana kita kiprah di masyarakat, bagaimana kita terjun di masyarakat, itulah yang paling baik. Setinggi apapun ilmu kita, setinggi apapun derajat kita, ketika kita tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, percuma saja, betul Zul? Percuma saja. Lebih baik dia jangan hidup daripada kita ada, seperti itu ya. Seperti itulah kira-kira. Jadi menurut ente bagaimana, Zul? Apa nih menurutnya? Era saat ini, era ini kan era globalisasi, yang mana milenial itu lebih mementingkan apa menurut ente, Zul? Ya kalau era globalisasi ini banyak orang lebih mementingkan gadget ya, HP, game lah terutama. Ya. Aneh juga termasuk. Ya, termasuk mungkin game itu gimana ya? Menurut ente game itu, yang ente kan sering main game kan? Gimana menurut ente, apakah game itu merusak atau bagaimana? Iya, ada ya, kalau kita bahas game memang banyak kan melalaikan ya, melalaikan waktu belajar, melalaikan waktu ibadah gitu ya. Apalagi ada salah satu game yang nggak kita sebutkan di sini gamenya apa. Nanti banyak yang menghujat video ini pula gitu ya. Ya gitu. Yang bisa menghabiskan sekali main langsung 15 menit sampai 30 menit ataupun 1 jam gitu ya. Itu game yang sangat merusak. Yang alhamdulillah aneh juga langsung uninstall itu game. Nggak lama uninstall, nggak pernah main lagi. Karena melalaikan waktu belajar pun habis tersita. Nanti sampai-sampai kalau udah waktu azan masuk kita tinggalkan main nggak bisa. Nah, jadi terpaksa, nah itu yang hancur itu kan. Itu yang kemaksiatan yang luar biasa itu. Jadi ya boleh saja main game seperti itu, asalkan jangan berlebihan ya, waktunya berlebihan. Boleh saja, tidak ada larangan, tidak ada larangan tidak boleh main game, boleh saja, cuman tahu waktu saja kan, seperti itu. Waktunya dikoordinir, seperti itu. Jangan sampai melalaikan kewajiban kita, yang mana kewajiban itu memang terutama daripada gamenya, seperti itu ya. Oke, baiklah. Itulah untuk para milenial ataupun generasi-generasi muda ya kan, seperti itu. Mungkin Sul bisa jelaskan prestasi antum ya. Kita kembali ke pertanyaan awal ya. Prestasi antum itu di Universitas Riau ya, Sul ya. Mungkin di 2017 sampai 2020 apa saja prestasi yang sudah antum raih ini? Ya. Yang pertama ya sudah memang banyak nih, alhamdulillah diberikan kesempatan kita untuk bisa menjadi mahasiswa, jadi kita manfaatkan. Alhamdulillah di tahun 2018 saya menerima beasiswa break scholarship dari YBM Bank BRI tahun 2018. Kemudian alhamdulillah menjadi mahasiswa berprestasi Universitas Riau tahun 2020 ya. Kemudian alhamdulillah menjadi mahasiswa berprestasi Fakultas Hukum Universitas Riau tahun 2019. Itu untuk mahasiswa berprestasi. Kemudian ada beberapa kompetisi ya, alhamdulillah. Kemarin terakhir aneh juga meraih
sebagai peraih medali perak ataupun silver medal pada kompetisi Perlis International Engineering Invention and Innovation Exhibition tahun 2020 di University Malaysia Perlis ataupun Unimap. Ya, ini terkendala keberangkatannya. Kemarin kita udah mesen paspor, Ya. paspor, tiket, kemudian pendaftaran udah kita bayar semua. Ketika kelulusan, alhamdulillah waktu hari H ternyata tanggal 22 Maret ya kemarin itu Malaysia lockdown. Ya. Jadi gagal berangkat. Gagal berangkat ya sudah. Berangkat, tapi kita pakai video conference ya, itu presentasinya. Untuk presentasinya alhamdulillah dapat medali perak juga. Alhamdulillah dapat. Tapi memang kepengen ke Malaysia Ya. gitu ya. Cuman dia lockdown soalnya nggak bisa Nggak bisa pergi ke Malaysia, jadi ya nggak jadi masalah ya. Iya, takutnya memang bisa pergi tapi nggak bisa balik. Bisa pergi nggak bisa balik ya. Ya, itu kaca kita kan. Berarti ada hikmah dari segala sesuatu yang Allah turunkan ke bumi ini kan seperti itu. Ya nggak apa-apa. Ada hikmah juga lah dari virus corona ini kan. Sekarang, ya baiklah. Baiklah Sol ya. Jadi Ada ada lagi, ternyata masih banyak. ada lagi belum Iya, selesai. iya, belum Ya selesai. mungkin bisa termotivasi kepada viewers nantinya gitu ya. Viewers. Ya. Ya. Kemudian kemarin juga kita sebagai finalis se-ASEAN Innovation Science and Entrepreneur Fair pada tahun 2020 di Surabaya. Kemudian Ane juga ikut peserta sebagai peserta seleksi dalam nasional dalam rangka International Youth Program atau IYP tahun 2019 di Malaysia waktu itu. Ini ikut seleksinya tapi kalah kemarin. Gagal. Kemarin tahun 2019 sebagai best speaker forum lembaga dakwah Fakultas Hukum se-Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kemudian finalis lomba karya tulis ilmiah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau tahun 2019. Kemudian alhamdulillah sebagai finalis esai nasional di Universitas Negeri Padang tahun 2018. Kemarin alhamdulillah untuk kedua kalinya pergi ke Jogja. Alhamdulillah serta kaligrafi atau Fathil Quran dalam Olimpiade Nasional di Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2018. Kemudian alhamdulillah sebagai peserta kelulusan predikat terbaik Sekolah Legislatif Fakultas Hukum Universitas Riau tahun 2019. Kemudian finalis 5 besar lomba karya tulis ilmiah di Universitas Pajajaran 2020. Kemarin alhamdulillah juara 1 esai se-Provinsi Riau di Youth Camp Bestari 2020. Alhamdulillah. Kemudian juara 2 debat ilmiah bahasa Arab Musabaqah Tilawatil Quran mahasiswa se-Universitas Riau. Kemudian Ane juga alhamdulillah menjadi juara 2 Khatil Quran dan Hifzil Quran 5 juz di MTQ mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau 2019. Kemudian juara 1 esai se-Provinsi Riau di Fakultas Teknik Universitas Riau 2018. Juara 3 esai Universitas Riau di BKIM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Kemudian peserta lomba esai nasional SDGs ya, 2019. Kemudian peserta lomba esai Eureka Leader PES 2.0 di Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian kemarin lolos lomba inovasi di Innova ya, bukan Innova. Kalau Innova pakai P nanti mobil pula. Mobil ya. Innova nama bangga di Rusia. Tapi memang kemarin terkendala dana jadi gagal berangkat. Ya, kita alihkan nih ke Malaysia kemarin. Gitu, Son. Untuk organisasi Ane lebih fokus ke lembaga dakwah Fakultas Hukum ya. Alhamdulillah innalillahi ya innalillahi alhamdulillah pula. Alhamdulillah. Jadi ketua umum lembaga dakwah mahasiswa Fakultas Hukum Al-Mizan ya 2019 udah lengser tahun 2020 ya tergantilah setiap masa kan, setiap masa kan ada orangnya Iya. Kemudian
Sebelum itu Ane juga kepala divisi kesekretariatan di LSMI Al Mizan Fakultas Hukum 2018. Kemudian sekarang Ane juga lebih fokus kepada komunitas kepenulisan ya di Fakultas Hukum. Itu karena untuk komunitas kepenulisan ini nanti kita banyak Ane lebih suka menulis daripada berdebat ataupun ada juga komunitas debat, ada juga komunitas kepenulisan, tapi Ane lebih memilih ke komunitas penulis karena Ane juga lebih suka menulis karena karya-karya kita nantinya akan banyak akan dikenang. Kalau kita mau dikenang orang kan ya kita harus menulis. Tapi kita lihat tulisan juga ya tulisannya ya bermanfaat, ketika bermanfaat ya terkenang seperti itu. Kalau tulisannya nanti coret-coretan atau apa nanti malah diinjak-injak orang tulisan kita ya malah jariah ya sudah bermanfaat ya kita ya isilah ruang-ruang kita untuk hal-hal yang bermanfaat sesuai Bapak pimpinan kita ya yang beliau wasiatin kepada kita semuanya untuk bermanfaat bagi orang lain. Ya kita sama-sama lah, kita dari sekarang lah kita mulai suka menulis, entah pun itu puisi ataupun puisi-puisi galau menjadi puisi-puisi cinta ya misalnya misalnya galau diputuskan sama pacar ya kita nggak ada bermanfaat aja ya saya yang bermanfaat. Kita nggak ada pacar nggak ada pacar ya, alhamdulillah. masih jomblo berarti ya. Alhamdulillah, nanti kita tinggal langsung nikah aja. Langsung nikah aja, nggak ada pacaran dia langsung nikah aja sih. Iya, pacaran kata surah Al-Isra wala taqrabu zina ya, janganlah dekati zina aja tidak boleh, apalagi kita melakukan zina ya. Melakukan zina mendekati aja tidak boleh, apalagi melakukannya. Itulah dalil-dalilnya ya. Tapi nanti ada juga yang berdalil pacaran syar'i. Kita cuma pacaran syar'i. Jadi ini yang bisa, kadang ada juga alumni ya, ataupun teman-teman kita lah yang sesama pesantren waktu itu. Ada kita pacaran syar'i. Bagaimana pacaran syar'i ya tanya gitu kan. Itu kita cuma chattingan aja. Chattingan nggak jumpa gitu. Cuma dia masih pakai sayang ya, sama aja gitu kan. Malah takut zina, dekatinya nggak boleh gitu kan. Sampai baper ya, sampai baper. Dari di kitab manapun, di kitab ulama manapun sedunia, ya, yang mau meninggal, yang ulama-ulama terdahulu ataupun ulama-ulama sekarang mau ditanya sampai sekarang, pacaran tuh boleh atau enggak? Nggak boleh. Nggak ada pacaran syar'i. Nggak boleh kita makan sesuatu yang haram kayak bismillah, nggak boleh. Jadi kalau mau pacaran ya pacaran aja, jangan dibawa nama-nama syar'i, itu tak boleh. Ya itu yang tak boleh. Jangan sandingkan Islam dalam kemaksiatan, ya itu yang tak boleh. Ya jadi di akun channel ini ya kita sama-sama lah kita mulai berdakwah juga ya. Jadi muhasabah diri ya saya. Ya, tapi jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, seperti itu. Yang baik-baik aja, yang buruk-buruk jangan jangan didengarkan, yang baik-baik aja kan gitu ya. Yang baik-baik dari video ini ambil, yang buruk kita tinggalkan. Ya untuk alhamdulillah kemarin bagaimana giat-giat kita menjadi mahasiswa yang kalau aneh di lembaga dakwah, karena lembaga dakwah kemudian aneh juga berprestasi ya sudah. Jadi untuk memotivasi ya kita jangan pernah minder ataupun pesimis bahwa kalau kita ataupun di bahasa sekarang itu hijrah dari hal yang dulu sekarang kita mencoba untuk meraih kebaikan. Jadi jangan sampai kita minder dengan hal-hal masa lalu kita. Ya, pendosa punya masa depan, sedangkan orang yang soleh itu punya masa lalu. Jadi ya itulah kata kunci yang perlu kita jadikan bekal bagaimana kita harus tetap optimis dalam meraih masa depan kita. Apalagi kita masa muda ini manfaatkan
kesempatan waktu untuk membaca, untuk menulis, untuk hal-hal yang bermanfaat ya. Jangan sampai, ya bolehlah kita main game ya, sama aneh juga main game, tapi janganlah sampai berlarut-larut 5 jam nonstop, itu nggak boleh. 5 jam sampai lupa sholat, sampai lupa diri ya Sol ya. lupa sholat, lupa hal-hal ibadah lainnya, itu jangan sampai gara-gara hal yang duniawi ya gitu ya, duniawi menjadikan kita, melalaikan kita dalam hal ukhrawi, itu yang nggak boleh. Jadi untuk makanya aneh tanamkan ketika masuk kampus waktu itu, aneh semester ini targetannya memang biasa dulu, tapi nanti semester 2 aneh targetkan menjadi mahasiswa berprestasi gitu ya. Alhamdulillah ya, 2019 jadi mahasiswa berprestasi waktu itu. Iya, banyak kesan-kesan dalam perlombaan, setiap perlombaan. Memang kalau memang kita mau jadi memang betul kalau kita mau jadi pemenang itu harus kalah dulu. Nggak ada kalah apa menang dulu baru menang terus. Nggak ada ya, terus pasti berputar ya Sol ya. pasti kalah. Iya. Berputar di roda itu pasti berputar. Karena kita di bawah, karena kita di atas gitu loh. Ketika kita di bawah ya syukuri saja. Mungkin saatnya kita di bawah gitu loh. Jangan kita langsung putus asa, kemudian kita langsung pasrah, menyerah diri, tidak. Suatu saat nanti ketika kita ada niat mau berjuang, mau ingin sampai ke tujuannya harus usaha gitu ya. Itulah makanya kalau di bola pun ya, bola ya, Manchester City kalau aneh Manchester City klasemen pertama waktu 2018-2019 ya, mereka ya pasti ada kalah, setiap pertandingan ada kalah. Mungkin mereka kalahnya waktu itu lawan Chelsea 2-0. Nah, jadi ya itulah, nggak ada hal-hal yang ya kita langsung bangkit tiba-tiba langsung suksesan, harus ada pahitnya. Kapan itu suksesan akan kita raih? Ketika sebanyak apapun kegagalan kita yang kita alami, itulah nanti akan berbuah kesuksesan. Kita pelajari setiap kegagalan kita ya. Maka kegagalan aneh waktu itu ya, saya waktu perlombaan kompetisi, karena sampai sekarang pun saya juga suka berkompetisi ya, berkompetisi dalam hal kebaikan ya, fastabiqul khairat gitu ya. Dalam setiap perlombaan kita, bagaimana kita harus berkompetisi untuk menjadi tulisan kita menjadi tulisan yang berinovasi yang lebih baik untuk bagi bangsa Indonesia gitu. Jadi kita tanamkan bagaimana ini walaupun kita kalah, nanti kita ambil pelajaran-pelajaran akan apa kita kalah, kenapa kita catat bagaimana apa yang salah dalam presentasi, apa yang salah dalam tulisan kita. Jadi itulah menjadi pelajaran untuk kemenangan. Alhamdulillah kan juga kemarin ya, itulah yang puncaknya adalah medali perak waktu itu di Malaysia. Ya, itulah yang puncaknya, alhamdulillah. Ini juga berkat doa sahabat-sahabat saya ya, yang punya akun YouTube ini juga doa besar dia, alhamdulillah. Ya, insya Allah lah kita sama-sama membantu dalam hal kebaikan.